اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia darinya, di mana di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermajelis ilmu. Tentunya kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kepada kita as-sakinah, ketenangan, meliputi kita dengan rahmatnya, menaungi dengan sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut nama-nama kita di sisi para malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya. Telah wajib kecintaanku kepada mereka-mereka yang saling berziarah, saling kunjung mengunjungi karena aku, saling cinta mencintai karena aku, dan saling bermajelis juga karena aku. Maka kita bermohon semoga Allah senantiasa menjaga niat-niat kita dan memberikan kepada kita keikhlasan, ya, baik dalam ucapan, amalan, dan perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sifatul Mar'ati Shalihah, sifat wanita-wanita salihah, yang dikarang oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba dan negeri-negeri dengan sebab kesolihan. Dan kita akan bacakan insyaallah ta'ala kisah dari wanita salihah yang bernama Asiyah binti Muzahim. Ya, akan kita bacakan insyaallah kisahnya Asiyah binti Muzahim radhiyallahu ta'ala anha. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau sebutkan terkait dengan hifdzullahi lil ibadi wal ibadi lil biladi wal ibadi bisababis salihin. Penjagaan Allah kepada negeri dan hamba karena sebab adanya orang-orang soleh. Nah, di mana beliau akan bawakan keterangan-keterangan dari ayat-ayat Quran dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba, bahkan menjaga negeri mereka disebabkan adanya orang-orang soleh. Ini pentingnya kesolihan pada diri seseorang dan adanya orang-orang soleh tatkala ia berada di sebuah negeri, di sebuah kota, di sebuah kampung. Dengan sebab dia orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjaga kampungnya, Allah bisa menjaga kotanya, Allah bisa menjaga negerinya. Nah,
Ini dari keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita kesolihan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau sebutkan di sini ayat di dalam Quran. Yang pertama dalam surat Hud ayat 117. Dalam surat Hud ayat 117. Ini menjadi dalil bahwa Allah akan menjaga sebuah negeri karena sebab adanya kesolihan. Allah menjaga sebuah negeri karena sebab adanya kesolihan. Berdasarkan ayat ini, surat Hud ayat 117. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Tuhanmu membinasakan suatu negeri secara zalim, padahal penduduknya adalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Saya ulangi, tidaklah Tuhanmu membinasakan suatu negeri secara zalim, padahal penduduknya orang-orang yang berbuat perbaikan, orang-orang yang soleh. Nah, baik soleh terhadap dirinya atau soleh pada orang lain. Soleh pada dirinya, yaitu dia adalah orang-orang yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan pandai berbuat baik kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain. Nah, itu namanya muslih. Ya, dia bukan hanya soleh terhadap dirinya, tapi juga soleh kepada orang lain. Ya, maka perhatikan ayat yang mulia ini. Allah tidak mungkin mengazab sebuah negeri secara zalim, padahal penduduk negeri tersebut adalah orang-orang soleh. Tidak mungkin. Menunjukkan bahwa Allah menjaga suatu negeri, suatu kampung, kalau kampung tersebut dihuni oleh orang-orang soleh. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya membuat komunitas orang-orang soleh. Adanya komunitas orang-orang soleh, apalagi di sebuah tempat, di sebuah lokasi tertentu, ya, dibuat pemukiman, dihuni oleh orang-orang soleh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjaga tempat tersebut karena penduduknya adalah orang-orang soleh, karena di situ ada orang-orang yang soleh. Nah, berdasarkan ayat dalam surat Hud 117 ini. Nah, ya, mereka adalah orang-orang yang berbuat perbaikan di muka bumi. Mereka jauh dari kerusakan, jauh dari perbuatan zalim, ya. Sehingga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari bala musibah. Ya. Sebab azab Allah Subhanahu wa taala akan turun karena sebab kezoliman para penduduknya, kerusakan yang mereka buat. Ini menjadi dalil bahwasanya musibah itu turun karena adanya perbuatan maksiat dan kezoliman. Kita tidak merasa aman kalau di tempat kita, di lingkungan kita ada orang-orang yang berbuat maksiat. Entah itu minum minuman keras, mabuk-mabukan, main judi. Kita tidak merasa aman. Jangan sampai Allah turunkan azab nantinya, kita pun yang tidak ikut-ikutan bisa terbawa-bawa. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka, dan di situ banyak orang-orang yang berbuat maksiat, dan kita tidak mencegah perbuatan maksiat itu. Kita tidak mencegah perbuatan maksiat itu. Allah bisa turunkan kezoliman. Dengan sebab kezoliman adanya musibah dan malapetaka. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Quran, sebab turunnya musibah, baik itu tsunami, baik itu banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan apa dari musibah-musibah yang terjadi di dunia ini, ya, tidak lain dan tidak bukan karena sebab kezoliman manusia. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum."
Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu kecuali itu disebabkan oleh ulah tangan-tanganmu sendiri. Ini sebab dosamu. Dosa itu mengundang musibah. Maksiat itu mengundang musibah. Iya. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Iya. Dan ayat ini juga bisa dibawakan kepada mana? Ya. Bahwasanya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membinasakan suatu negeri dengan kezoliman mereka yang terdahulu, ya, apabila mereka telah kembali bertaubat, mereka berbuat perbaikan dan memperbaiki amal mereka yang telah lalu, ya, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Artinya, kalau ada suatu negeri yang dulu penduduknya berbuat maksiat, berbuat kezoliman, kemudian setelahnya mereka bertaubat kepada Allah, rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, dan memperbaiki amal-amal mereka, maka Allah akan mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka karena hal tersebut. Ya. Dan ketika Allah turunkan musibah, maka musibah itu turun karena sebab kezoliman manusia. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kata Allah, tidaklah kami menzolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzolimi diri-diri mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi siapapun juga. Ya, kezoliman di sini umum. Ya, walaupun sebagaimana kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, ya, kezoliman di sini masuk di dalamnya kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang paling besar. Nah, musibah malapetaka yang turun ke muka bumi ini, sebab terbesarnya sesudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain maksiat kepada Allah, yang paling besarnya adalah kesyirikan. Yang paling besarnya adalah kesyirikan. Itu sebab utama terjadinya musibah. Ketika ada kesyirikan, ya, orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ini sebab Allah turunkan musibah di negeri tersebut, wal iyadu billah. Para akhwat, para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Maka itu ayat pertama yang beliau sebutkan. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 25. Dalam surat Al-Isra ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih tahu apa yang ada di dalam hati-hatimu. In takunu solihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kalian adalah orang-orang soleh, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat kepadanya. Surat Al-Isra ayat 25. Nah, ayat ini sudah pernah kita singgung, ya, di pembahasan pujian bagi orang-orang yang soleh, di mana di dalam ayat Allah menegaskan bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati kalian, entah itu kebaikan atau keburukan. Bisikan jiwa Allah tahu apa yang kalian niatkan, apa yang kalian maksudkan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian pendam di dalam hati kalian, Allah tahu, entah itu kebaikan atau keburukan. Dan Allah melihat hati-hati seorang hamba. Iya, Allah melihat hati-hati seorang hamba. Dan itulah letak pandangan Allah kepada manusia. Allah tidak melihat rupa kita, apakah kita orang ganteng atau cantik. Allah tidak melihat kepada harta kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, bentuk fisik kalian. Demikian pula Allah tidak melihat kepada harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Makanya kita harus bersungguh-sungguh memperbaiki hati. Ya, jangan sampai hati kita ini hati yang berpenyakit. Nah,
Jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kata Allah, in takunu sholihin, jika kalian adalah orang-orang soleh, yakni jika kalian memang menginginkan dan memaksudkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada orang-orang yang awwab. Awwab, kata Imam Sa'id Ibnul Musayyab, adalah alladzi yudhnib tsumma yatub tsumma yudhnib tsumma yatub. Orang yang berdosa kemudian taubat, dosa lagi kemudian taubat lagi. Ya, yang namanya manusia itu ketika dia taubat bukan artinya jaminan dia tidak pernah lagi jatuh dalam dosa. Iya. Yang namanya manusia kadang jatuh dalam kesalahan dan sering jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang awwab adalah orang yang senantiasa bertaubat. Jatuh dalam kesalahan, taubat. Jatuh dalam kesalahan, taubat. Terus dia begitu. Terus dia bertaubat atas semua kesalahan dan dosa yang dia lakukan, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau dia tidak sadar. Nah, itulah sifat orang-orang soleh. Ya, orang soleh itu bukan artinya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan itu orang soleh, karena tidak ada orang soleh yang begitu. Tapi orang soleh adalah orang yang kalau dia berbuat dosa, dia segera bertaubat. Berbuat dosa, segera taubat lagi. Berbuat dosa, segera taubat lagi. Itulah orang soleh. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Ini ayat yang kedua yang beliau sebutkan terkait dengan penjagaan Allah kepada hamba dan negeri, ya, dengan sebab adanya orang-orang soleh. Ya, ayat yang kedua tadi kita bacakan di surat Al-Isra ayat 25. Kemudian ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa qala ta'ala, dan firman Allah taala. Ini juga ayatnya sudah pernah kita bacakan terkait dengan kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Ya, ma'ruf kisahnya bagaimana Nabi Musa berjalan bersama Nabi Khidir, ya, ketemu perahu, kapal, mereka naik kapal, kemudian Nabi Khidir melobangi kapal tersebut, ditegur sama Nabi Musa. Tetapi Nabi Khidir punya alasan melakukan hal tersebut. Kemudian lewat anak kecil, Nabi Khidir bunuh anak kecil itu. Ditegur lagi sama Nabi Musa. Dan Nabi Khidir lagi-lagi punya alasan untuk itu. Ya, kemudian ketemu ada dinding yang mau roboh, Nabi Khidir betulkan dinding itu. Nah, disebutkan dalam ceritanya, ya, tatkala Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa sebab beliau meninggikan atau mendirikan dinding yang mau roboh tersebut, kata Allah dalam surat Al-Kahfi 82, wa ammal jidaru, adapun dinding itu, fakana ligulamaini yatimaini, maka dia milik dua anak yatim fil Madinah yang ada di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah ini ada harta milik mereka berdua, peninggalan bapaknya. Wa kana abuhuma sholiha, dan bapak mereka orang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Rabbmu menginginkan agar mereka tumbuh dewasa, sudah berusia balik, wa yastakhrija kanzahuma, dan bisa mengeluarkan harta mereka berdua. Rahmatan mir rabbik, itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku melakukan semua ini karena, ya, dari diriku sendiri, ya. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra, itulah, ya, penafsiran apa yang kamu tidak mampu bersabar terhadapnya, wahai Nabi Musa. Nah, ayat ini, ya, para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah menjaga seorang hamba karena sebab kesolihan. Perhatikan ayat yang mulia ini.
bagaimana Allah menjaga seorang anak. Sebabnya apa? Sebabnya karena bapaknya orang soleh, orang tuanya orang soleh. Nah ini para akhwat, para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kalau kita menginginkan kelak agar anak-anak kita dijaga, maka jadilah orang soleh. Sebab Allah menjaga seorang anak yang bapaknya adalah orang soleh, ibunya adalah orang solehah. Allah jaga anaknya, ya. Ini dari keutamaan orang soleh. Bagaimana Allah menjaga anak ini, harta mereka berdua, harta milik mereka dijaga. Bahkan Allah menjadikan sebab Nabi Khidir diperintahkan untuk menjaganya. Dengan apa? Mendirikan dinding yang mau roboh tadi. Ya. Ini menunjukkan apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwa orang soleh akan berpengaruh kepada keturunan-keturunannya. Orang kalau dia soleh, insyaallah taala keturunan-keturunannya juga bisa mendapatkan, ya, buah dari kesolehan orang tuanya. Ya. Ini secara umum seperti itu. Nah, walaupun terkadang ada memang orang yang bapaknya soleh, ibunya solehah, tapi anaknya tidak seperti itu. Ada juga yang begitu. Tetapi secara umum dan banyak ditemukan, orang kalau dia bapaknya soleh, anaknya terkadang juga mendapatkan imbas dari kesolehan orang tuanya. Ya, maka ini dari keberkahan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari orang soleh untuk mereka, baik itu di dunia dan di akhirat. Makanya dengan sebab kesolehan orang, dia bisa memberikan syafaat bagi keluarganya, bisa meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan bisa menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana hal tersebut disebutkan di dalam dalil-dalil yang ada. Nah, dan di dalam hadits ini juga menunjukkan apa? Di dalam ayat tadi juga menunjukkan bahwa dianjurkan memang kita ini memberikan pelayanan kepada orang-orang soleh. Nah, bagaimana Allah mengutus Nabi Khidir alaihi salam untuk membantu mendirikan bangunan yang di bawah bangunan itu ada harta milik dua anak yatim tersebut. Nah, ini kan Nabi Khidir memberikan pelayanan kepada mereka. Ini tidak lain dan tidak bukan karena sebab kesolihan. Orang soleh itu layak untuk diberikan pelayanan karena sebab kesolihan mereka, karena sebab kesolihan yang ada pada mereka. Nah, ini ayat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, ya, terkait dengan penjagaan Allah kepada hamba dan negeri karena sebab kesolihan. Ada 3 ayat yang sudah kita bacakan. Apa ayat yang pertama tadi? Surat apa? Surat Hud ayat 117. Yang kedua surat apa? Al-Isra ayat 25. Yang ketiga surat Al-Kahfi ayat 82. Nah, kemudian ini 3 ayat. Setelahnya beliau sebutkan dalil dari hadis. Nah, kalau dari hadis, catat maknanya saja, ibu-ibu sekalian. Catat maknanya saja. Makna dari hadis ini. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis, di sini dikatakan wa akhrajal Bukhari an Qais. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Qais, annahu sami'a Mirdasan al-Aslami, bahwa dia pernah mendengar Mirdas al-Aslami, yang mana beliau ini adalah salah seorang sahabat. Yaqulu, beliau berkata, wa kana min ashabis syajarah, dan beliau termasuk dari sahabat yang pernah berbaiat di bawah pohon. Maksudnya baiatur ridwan. Iya. Jadi dikenal sejarah ini, peristiwa bersejarah ini, para sahabat pernah berbaiat bersama Nabi. Baiat itu artinya sumpah setia untuk selalu bersama Nabi apapun yang terjadi.
Nah, pernah Nabi membaiat sahabatnya di bawah pohon. Ketika itu jumlah para sahabat sekitar 1.400 orang. Semuanya berbaiat kepada Nabi SAW, sumpah setia untuk selalu bersama Nabi, susah maupun senang. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan orang yang berbaiat. Ya, pada waktu itu dalam surat Al-Fatah ayat 18 Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah meridhai orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu wahai Nabi di bawah pohon. Nah, inilah baiatur ridwan. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan melimpahkan ya kemenangan yang dekat untuk mereka, memberikan kemenangan yang dekat untuk mereka. Nah, ini baiat ridwan. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Mirdas Al-Aslami. Ya, hadisnya berbunyi, perhatikan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqbadus solihun al-awwalu fal-awwalu. Kata Nabi, orang-orang soleh telah diwafatkan. Orang-orang soleh telah diwafatkan al-awwalu fal-awwal, dari generasi-generasi awal. Orang-orang soleh telah diwafatkan dari generasi-generasi awal. Maksudnya generasi awal yaitu para sahabat. Sudah wafat mereka. Tidak ada seorang pun sahabat yang hidup. Jangankan sahabat, zaman setelah sahabat dan zamannya lagi setelah zamannya sahabat itu sudah tidak ada. Maka Rasul mengabarkan, yuqbadus solihun, orang-orang soleh akan diwafatkan, al-awwalu fal-awwal, dari generasi ke generasi, berganti generasi, generasi sebelumnya diwafatkan. Nah, ya sama seperti keadaan kita pada hari ini. Kalau dunia ini masih berumur panjang, ya mungkin ya 100 tahun ke depan sudah tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang menghuni bumi ini orang-orang kita. Mungkin sudah berganti generasi. Iya. Mungkin sudah berganti generasi 100 tahun. Nabi pernah menyebutkan di zaman sahabat, di zaman itu Nabi katakan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang hidup 100 tahun mendatang, sudah berganti manusia yang lain. Karena manusia umumnya ya berumur tidak sampai 100 tahun, apalagi umatnya Rasulullah umurnya 63 umurnya 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Nah, kalau 100 tahun setelah ini, apakah ada jaminan kita bisa hidup? Jangankan kita, anak-anak kita saja belum tentu masih hidup 100 tahun lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kemudian apa? Wa tabaqa hufalatun ka hufalati tamri wasya'iri. Maka yang tersisa cuman ampas, seperti ampasnya kurma atau gandum. La ya'ba'ullahu bihim syai'a. Allah tidak mempertimbangkan mereka sedikit pun juga. Perhatikan ya akhwat dan ummahat, hadits ini menunjukkan orang-orang soleh akan diwafatkan oleh Allah. Satu persatu mereka akan meninggal. Dan meninggalnya orang soleh itu merupakan musibah. Karena orang soleh itu kan jadi teladan, jadi kudwah yang dicontoh. Ketika mereka meninggal, maka siapa yang mereka mau contoh? Iya. Dan orang soleh akan wafat. Yang terakhir wafat dari mereka adalah angin yang Allah Subhanahu wa taala hembuskan sebagai tanda kiamat, yang tidaklah ada angin tersebut menimpa orang yang beriman, melainkan dia akan meninggal. Angin yang lembut yang disebutkan oleh Nabi dalam hadits yang sahih, nanti di akhir zaman Allah akan hembuskan angin yang sangat lembut. Angin ini kata Nabi
tidaklah menimpa orang yang beriman kecuali dia akan meninggal. Maka semua orang yang beriman, orang-orang soleh meninggal. Yang tersisa hanya orang-orang kafir. Nah, kepada merekalah kiamat itu ditegakkan. Kepada merekalah kiamat itu ditegakkan. Waliyadzubillah. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita, para akhwat, para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna, bahwa keutamaan generasi-generasi awal umat Islam ini, ya, keutamaan para sahabat, keutamaan para tabi'in, keutamaan atba'ut tabi'in, ya. Dan Islam itu semakin berlalu masa semakin asing. Apalagi di zaman kita ini, semakin asing Islam itu. Bukan asing tidak ada pemeluknya, tetapi asing syariatnya. Nabi pernah bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban," Islam diawali dengan keterasingan. Asing Islam itu awal kalinya. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Beruntunglah, kata Nabi, siapa? Orang-orang yang asing tersebut. Nah, apalagi kita ini sudah dekat dengan akhir zaman, ya. Tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memperbaiki diri dan anak-anak keturunan kita. Ya, perbaiki anak keturunan kita, perhatikan mereka, jangan sampai mereka salah dalam bergaul. Jangan sampai mereka salah dalam bergaul. Ya, apalagi di akhir zaman ini banyak perempuan-perempuan yang mengalami kerusakan, naudzubillahi min dzalik. Nah, terjadinya pergaulan bebas. Ya, bahkan pernah kami dengarkan juga, ya, menurut penelitian dunia, 40% wanita itu senang berselingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Itu menurut penelitian. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena apa? Ya, karena kerusakan di zaman sekarang. Ya, artinya kalau wanitanya saja begitu, bagaimana lagi dengan laki-lakinya? Bagaimana lagi dengan laki-lakinya? Nah, ini nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita tidak mendidik diri kita, anak-anak kita, ya, sedini mungkin, maka siapa lagi yang mau memperhatikan mereka? Ya, siapa lagi yang mau memperhatikan mereka? Perhatikan anak-anak kita, pergaulan mereka, ya, pendidikan mereka. Jangan sampai kita bebaskan sebebas-bebasnya, ya. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap mereka ini, terhadap anak-anak kita. Mereka yang meneruskan kita. Ya, apakah nanti mereka jadi orang soleh atau tidak? Itu tergantung pendidikan orang tuanya setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para akhwat, azani Allah wa iyyakunna, kemudian beliau mengatakan, waqad yaqaul adzabu wan niqam, sungguh telah terjadi azab dan musibah, wa ya ummus salih wat talih, dan mengena orang soleh dan orang yang tidak soleh. Kapan itu? Idza kathural khawath, apabila keburukan lebih banyak. Jadi kalau misalnya keburukan jauh lebih banyak, ya, Allah timpakan musibah rata. Jangankan orang yang tidak soleh, orang soleh juga bisa kena. Mana dalilnya? Bahwa musibah bisa turun kepada orang-orang yang tidak soleh dan orang soleh juga bisa kena. Dalilnya, ibu-ibu sekalian, dalam surat Al-Anfal ayat 25. Dalam surat Al-Anfal ayat 25. Ini ayat menyebutkan kalau keburukan lebih banyak daripada kebaikan, Allah turunkan musibah, kena semuanya. Kena semuanya. Orang soleh kena, orang tidak soleh lebih-lebih kena lagi. Allah berfirman, wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah ini artinya musibah. La tusibannal ladina zalamu minkum khassah, yang mana musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang yang tidak zalim juga kena. Orang soleh, orang beriman juga bisa kena musibah itu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah Allah itu sangat keras siksaannya. Allah Maha Adil. Iya.
Allah Subhanahu wa taala maha adil. Terlebih kalau kita melihat kemungkaran, kita tidak mau merubah kemungkaran. Ya. Nah, ini Allah turunkan musibah. Makanya dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi. Atau dikhawatirkan Allah akan turunkan suatu hukuman, suatu musibah dari sisinya. Tsumma latad'unnahu fala yastajiba lakum. Lalu kalian berdoa namun doa kalian tidak didengar. Ya. Ini kalau sudah Allah marah, Allah sudah murka, ya. Gara-gara tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan Nabi tegas juga mengatakan, "Ma min qaumin." Tidak ada suatu kaum yu'malu baina dhahra ainaihi bil ma'asi. Diperbuat di hadapannya perbuatan maksiat. Wahum qadiruna ala ayyughayyiruha. Mereka mampu merubah kemaksiatan itu, summa lam yughayyiruha, tapi mereka tidak merubahnya. Illa yushaku ayya ummahumullahu biiqabim min. Melainkan dikhawatirkan Allah ratakan musibah menimpa mereka gara-gara tidak peduli ya sama orang lain, tidak mau merubah kemungkaran. Kewajiban kita kalau melihat kemungkaran, kita cegah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu juga minimal dengan hati. Nah, kita ini terkadang melihat kemungkaran biasa-biasa aja kita. Nggak boleh begitu. Kalau lihat kemungkaran, minimal hati kita mengingkari. Minimal apa ya, kawan? Hati kita mengingkari. Ada kemungkaran misalnya, kita tidak bisa merubah dengan lisan. Maka minimal hati kita, tanamkan dalam hati kita, ya, bahwa kita tidak suka dengan hal tersebut. Kita ingkari di dalam hati kita. Nah, kalau hati sudah tidak mengingkari, bahkan merasa nyaman, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sudah tidak ada keimanan. Ya, tidak lagi sempurna iman seseorang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Para akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna, orang yang beriman tatkala mereka melihat ada suatu musibah, ada suatu kejahatan, mereka akan rubah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya. Lihat contoh di dalam hal ini, wanita solihah yang hendaknya kita jadikan tauladan, terutama bagi para akhwat, para ummahat. Kisah wanita solihah yang bernama Asiyah binti Muzahim. Siapa wanita ini? Siapa Asiyah binti Muzahim? Dia adalah istrinya Fir'aun. Suaminya orang yang paling kafir di dunia tatkala itu. Bagaimana tidak kafir? Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan. Bagaimana tidak kafir? Fir'aun ini mau menantang Tuhan, mau menantang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada Fir'aun istri yang solehah. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya seorang itu istrinya solehah, suaminya kafir. Contohnya ya ini Fir'aun dengan istrinya. Fir'aun kafir, istrinya solehah. Ada juga suaminya soleh, istrinya kafir. Seperti Nabi Lut. Nabi Lut, dianya seorang nabi, tentunya soleh. Istrinya Nabi Lut kafir kepada Allah. Ya kan? Ada juga keluarga yang kafir dua-duanya, suami dan istri. Inilah Abu Lahab. Abu Lahab, suami dan istrinya dua-duanya kafir. Nah, maka beruntunglah kalau kita diberikan suatu keluarga yang kita punya pasangan solehah, solihin dan solihat. Suaminya orang soleh, istrinya juga orang solehah. Nah, perhatikan Fir'aun. Istrinya Asiyah binti Muzahim dikenal sebagai wanita yang solehah. Ya.
Dan dia tidak membiarkan kezoliman yang dibuat oleh Fir'aun. Walaupun tentu saja apalah daya seorang wanita, dia tidak bisa berbuat banyak terhadap apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, namun Asiyah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan karena sebab itulah Asiyah disiksa oleh Fir'aun. Asiyah ketika diketahui oleh Fir'aun bahwasanya dia wanita beriman, mengimani Nabi Musa alaihi salam, maka Fir'aun pun keluar. Kemudian bertanya kepada bala tentaranya, kepada kaumnya. Fir'aun berkata, "Wahai kaumku, apa pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim?" Istri beliau sendiri, istrinya Fir'aun sendiri. Maka kaumnya, kaum Fir'aun ketika itu menyanjungnya, memuji-muji Asiyah binti Muzahim. Kemudian Fir'aun bertanya lagi, "Sesungguhnya Asiyah istriku, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka kaumnya langsung berkata, "Bunuhlah Asiyah." Maka karena terprovokasi dengan kaumnya, Fir'aun pun melakukan hal tersebut. Dan pembunuhan kepada Asiyah radhiyallahu anha bukan pembunuhan yang sekali bunuh langsung mati, tidak. Tetapi Fir'aun menyiksa Asiyah. Ya. Maka beliau Fir'aun, ya, Fir'aun memerintahkan kepada algojonya untuk memasang tonggak. Jadi Fir'aun itu punya tiang besar yang berjumlah 4 tiang. Yang tiang ini biasa dia gunakan untuk menyiksa orang. Nah, itulah yang dia gunakan untuk menyiksa istrinya Asiyah. Di mana dia mengikat tali pada setiap tonggak-tonggak tadi, kemudian diikatkan pada kedua tangan Asiyah dan kedua kaki Asiyah. Iya, ditaruh di sebuah batu yang sangat panas dengan terik matahari, dalam keadaan kaki dan tangannya terikat. Lalu ditarik dengan apa? Dengan tali tersebut yang telah diikatkan pada kedua tiang tersebut. Tiang yang sangat besar. Subhanallah, seorang wanita, iya, diikat seperti itu. Kemudian tidak sampai di situ, Fir'aun menaruh batu yang besar, dia timpakan kepada istrinya sendiri. Lihat bagaimana penderitaan Asiyah ketika itu, siksaan luar biasa dari suaminya, ya, sampai seperti itu. Nah, dan Fir'aun tidak pandang bulu, ya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia siksa seperti itu. Mau dia keluarganya atau bukan keluarganya, apalagi dia akan siksa dengan cara yang seperti itu. Jadi siksaan model Fir'aun itu kayak begitu. Tangan dan kaki diikat, kemudian dijemur di atas batu yang besar, lalu ditimpakan kepadanya batu yang besar ke tubuhnya orang yang disiksa tadi. Istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, merasakan hal yang demikian. Ya, subhanallah. Nah, kalaulah ada perempuan yang mau disiksa seperti itu, mungkin dia akan mengalah. Mungkin dia akan merasa tidak sanggup untuk menahan derita itu. Ya. Asiyah sudah diberikan pilihan, kalau dia mau beriman kembali kepada Fir'aun, mengingkari Nabi Musa, akan dijadikan sebagai ratu, ya, di tempat Fir'aun, karena dia istri Fir'aun. Tetapi Asiyah lebih memilih apa? Untuk beriman kepada Nabi Musa, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, dan kafir kepada Fir'aun. Maka Fir'aun tetap menjalankan siksaannya tersebut. Iya. Maka disebutkan di tengah beratnya siksaan yang menimpa dirinya, Asiyah tidak langsung meninggal. Iya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada wanita ini. Dia berdoa, bermohon kepada Allah supaya Allah membuatkan rumah untuknya di dalam surga. Dan Allah mengabulkan doanya Asiyah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan lilladina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat permisalan
terhadap orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Sebagai wanita yang beriman, wanita yang salihah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat batu besar menindis badannya, kaki dan tangannya terikat seperti itu. Asiyah berdoa, Rabbi benili indaka baitam fil jannah. Wahai Tuhanku, kata Asiyah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkanlah aku dari Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ini doanya Asiyah tatkala disiksa oleh Fir'aun. Nah, maka Allah kabulkan doanya, dan Asiyah pada waktu itu dapat melihat rumahnya di dalam surga. Dalam keadaan beliau masih hidup, dalam keadaan disiksa, Asiyah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang Allah berikan untuknya, yang Allah hadiahkan untuknya di dalam surga. Maka berbahagialah Asiyah ketika itu, ya, derita yang dia terima dari Fir'aun seakan-akan tidak beliau rasakan, ya. Bahkan Asiyah radhiyallahu anha tersenyum-senyum. Asiyah radhiyallahu anha tertawa dalam keadaan batu besar menindis badannya. Melihat Asiyah yang ketika itu tersenyum bergembira, Fir'aun pun merasa bingung dan aneh. Kenapa wanita ini? Saya sudah siksa, saya sudah berikan hukuman yang berat seperti ini, justru dia malah tersenyum-senyum, justru nampak senyum bahagia pada dirinya. Aneh Fir'aun ketika itu. Apa yang ada dalam pikiran wanita ini? Nah, maka tibalah saat-saat terakhir Asiyah binti Muzahim di dunia. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, ya, dan menaikkannya menuju rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu berakhirlah penderitaan dan siksaan beliau tatkala di dunia, dan siksaan suaminya Fir'aun, ya, yang tentu saja tidak berperi kemanusiaan, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Allah naikkan beliau menempati surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Nah, inilah bagaimana, ya, seorang wanita salihah lagi kuat menahan derita, menahan musibah, tidak bergeming dia. Berbeda dengan keadaan sebagian wanita yang musibah atau derita dari kesulitan hidup di dunia dia rasakan, dia langsung ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung ingkar kepada suaminya. Dia langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Baru sedikit Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dan cobaan. Lihat bagaimana Asiyah binti Muzahim yang diberikan cobaan luar biasa. Bukan cobaan yang ringan, cobaan yang luar biasa. Yang laki-laki saja mungkin tidak bisa tahan dengan cobaan itu. Tetapi beliau seorang wanita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauladan bagi setiap wanita-wanita yang menginginkan kesalehan. Hendaknya wanita yang saleh, wanita yang kuat dalam hidupnya, tidak lemah di dalam hidup. Ada ujian, ada cobaan, ada ujian dalam hidup, ya. Apa saja yang merupakan ujian dan cobaan, kesulitan-kesulitan, ya, di dalam hidup ini, hendaknya dia menjadi wanita yang kuat, bukan menjadi wanita yang lemah. Dia hadapi dunia ini, karena kita di dunia bukan selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara. Orang yang bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunianya, mereka telah meninggal, mereka sudah tiada, dan sebentar lagi dicabut oleh Allah nyawanya. Nah, sementara perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang pasti. Maka hendaknya kita berbekal dengan persiapan akan hari tersebut, ya, dan persiapan yang terbaik hendaknya kita mendidik diri kita, mendidik keluarga kita menjadi orang-orang soleh. Sebab apabila kerusakan sudah lebih banyak, maka musibah Allah akan turunkan, baik itu di dunia ataukah di akhirat, na'udzubillah. Hadis yang terakhir yang beliau sebutkan, hadis riwayat Bukhari dari Zainab bintu Jahshin
radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW pernah dakhala 'alaiha fazi'an, masuk menemui Zainab bintu Jahshin, ya, salah seorang istri Nabi SAW, fazi'an, dalam keadaan marah ketika itu. Yaqul, beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wailun lil Arab, celakalah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari kejelekan yang hampir dekat. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadih. Kata Nabi, telah terbuka pada hari ini benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk yang jahat yang nanti akan muncul di akhir zaman. Ya, disebutkan ya dalam sebuah riwayat Nabi melingkarkan jari telunjuk dan ibu jarinya. Ya, membuat bulatan. Benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj terbuka seperti ini. Ya. Maka qalat Zainab bintu Jahshin, ya, Zainab bintu Jahsh bertanya kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Qala na'am idza kathural khabath. Kata Nabi, iya, apabila ya keburukan sudah lebih banyak, apabila kerusakan sudah lebih banyak, maka ya Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan kebinasaan, ya, walaupun terdapat orang-orang soleh, tetapi tatkala kerusakan jauh lebih besar, maka kebinasaan akan turun, hukuman dan musibah akan turun. Wal iyadu billah, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin kajian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita, dan semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang solihin dan solihat, menjadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang solihin dan solihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita terhadap semua yang kita pelajari, semua yang kita dengarkan pada hari ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.